Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di audit ya. Tapi dalam video ini kita akan bahas audit siklus ya. Mohon maaf ini salah salah tulis ya. Audit siklus SDM dan penggajian gitu. Mohon maaf. Oke, seperti biasa di tahapan audit ini ada 4 tahapan yang memang harus diperhatikan dan dijalankan oleh auditor. Yang pertama adalah memahami karakteristik siklus SDM dan penggajian. Yang kedua, harus memahami bagaimana SPI terhadap penggajian dan SDM ini dijalankan. Kemudian diuji. Yang ketiga, kemudian lakukan pengujian substantifnya. Seperti itu ya. Baik, yang pertama kita akan lihat karakteristiknya. Nah, siklus SDM ini adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan sumber daya manusia ya, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penggajian, kemudian pemberian bonus, penghargaan, pemberian sanksi, bahkan pem-PHK-an ya, atau pemberhentian karyawan ya. Ya, karena banyak sebab kalau pemberhentian itu ya, bisa karena memang sudah pensiun atau karena sebab yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat aktivitas transaksinya, ya kita lihat mulai dari kebutuhan SDM ya, biasanya ada open recruitment, kemudian juga disesuaikan dengan kebijakan SDM dan gaji yang ada di perusahaan. Kemudian setelah posisi rekrutmen mendapat SDM, kebutuhan berapa terpenuhi, kemudian di training di bagian training and orientasi ya, biasanya. Pengembangan organisasi. Kemudian ada evaluasi. Dari training dan orientasi itu, dari banyaknya peserta yang diterima, kira-kira bisa lanjut atau enggak. Nah, kemudian kalau oke, kerja, gaji, bonus, potongan, sanksi, direkap. Setelah biasanya di akhir periode ya 1 bulan. Kalau karyawan biasanya 1 bulan ya. Ada yang upah itu biasanya pekerja harian, bisa dibayarkan di mingguan, kemudian 10 harian misalkan, atau harian bahkan. Kemudian dibayarkan gajinya, dicatat, kemudian didistribusikan biaya gaji. Nah, dalam siklus ini ya, semua ada dokumentasi, kemudian ada data, ada pencatatan. Nah, siklus ini kita nilai nanti apakah wajar atau tidak, kan gitu. Kalau kita lihat akun gaji ya, di posisi keuangan itu, di neraca itu muncul utang di posisi pasifa ini. Bisa terdiri dari utang gaji, utang potongan gaji, atau utang PPh. Ini ya, posisinya di ini. Kalau di laporan laba rugi, posisinya sebagai biaya atau beban gaji dan upah. Ini kalau di utang tadi berarti terhadap kewajiban gaji yang belum dibayarkan, kan gitu. Oke. Nah, tujuan dari audit ini itu adalah untuk menguji kewajaran dan kebenaran saldo akun yang berhubungan dengan gaji dan upah, termasuk ya transaksi yang menyertainya. Contoh ada pajak yang harus dibayarkan, ada potongan, atau mungkin ada kompensasi yang lain yang bisa ditambahkan di gaji dan upah gitu kan. Kemudian untuk gaji dan upah ini berhubungan dengan kegiatan produksi, biasanya dikategorikan sebagai gaji langsung ya. Gaji tenaga kerja langsung ini biasanya melekat ke harga pokok produk HPP atau kos penjualan. Jadi yang dimaksud ini lebih cenderung ke penggajian di SDM ya, di bagian atau departemen yang lain, bukan di departemen produksi gitu. Nah, selain memahami karakteristik, kita juga harus paham bagaimana celah-celah kecurangan atau salah saji yang muncul di siklus penggajian ini. Nah, risiko salah saji ini sebenarnya relatif kecil ya, karena memang jumlah gaji itu dari periode sebelumnya ke periode berikutnya itu biasanya bisa dihitung habisnya berapa bulan ini, kemudian bulan depan berapa.
Kalau penselisih hanya mungkin ada sedikit penambahan jumlah karyawan kan gitu. Nah, namun demikian memang harus kita waspadai sebagai seorang auditor ya, terutama celah-celah mana yang biasanya terjadi kecurangan. Yang pertama bisa ada kesalahan perhitungan upah lembur. Nah, kalau gaji pokok ya per nama mungkin sama kan, ya, UMR ya misalkan. Kemudian kalau upah lembur itu berbeda, tergantung dengan karyawan itu dia berapa jam lembur dikalikan dengan jumlah tarif per jamnya berapa lemburnya kan gitu. Kemudian kesalahan perhitungan potongan gaji, baik potongan pajak maupun potongan yang lainnya atau asuransi misalkan. Kesalahan penyetoran potongan atas gaji, terutama pajak ya, sehingga menimbulkan denda pajak. Kalau pajaknya kurang nanti kena denda misalkan. Kemudian kesalahan penggunaan tarif gaji, mana tarif yang dikenakan terhadap karyawan tetap, mana yang terhadap karyawan baru training misalkan ya. Nah ini mungkin berbeda perlakuannya. Kemudian pembayaran gaji fiktif, ada nama tidak ada orangnya ya. Ada jamnya tapi tidak ada realitasnya, karena kontrol yang lemah kan? Karena gaji pembayaran gaji itu biasanya cukup banyak dan besar, sehingga kalaupun misalkan nyelipkan satu nama nggak kelihatan. Kenapa? Karyawannya banyak sekali gitu kan. Nah celah-celah seperti ini biasanya digunakan gitu ya. Nah kemudian fungsi apa saja yang terkait? Ada fungsi rekrutmen karyawan, bagian research development ya biasanya. Bagian SDM dia lakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan. Kemudian otorisasi perubahan tarif gaji, fungsi yang terkait. Kemudian ada fungsi penyiapan penyediaan jam kerja serta data dasar penggajian yang lain, pembuatan daftar gaji, penyelesaian potongan atas gaji, pencatatan biaya gaji, pembayaran gaji. Nah ini fungsi transaksinya seperti ini. Nah auditor ini harus memperhatikan dan tentunya harus mengantisipasi resiko dalam setiap masing-masing fungsi transaksi ya. Jadi ini harus diagendakan nih, dicek benar. Kalaupun misalkan banyak, kalau transaksinya mungkin ya dikit ya, tapi jumlahnya biasanya kan besar, banyak. Nah sehingga harus diprioritaskan ini. Oke, di pengujian substantif ya, pengujian substantif yang biasa dilakukan, yang pertama kita membandingkan antara biaya gaji dan utang gaji. Tentunya dari periode sebelumnya dengan periode ini. Ketika di bagian SDM tadi tidak ada rekrutmen, kemungkinan tidak ada penambahan kecuali uang lembur kan itu. Jadi untuk biaya gaji bisa tetap kecuali uang lembur misalkan. Kemudian hitung rasio biaya gaji terhadap penjualan bersih. Rasionya rasional atau tidak kan gitu. Rasional atau tidak, artinya jangan-jangan justru biayanya lebih besar dengan total penjualan. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Kemudian hitung rasio PPh 21 atas biaya gaji, bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. PPh pasal 21-nya berapa yang harus ditanggung oleh perusahaan, dihitung ulang. Kemudian lakukan pengujian detail transaksi secara sampel. Ada banyak transaksi atau tidak, sampel, mulai dari akun, saldo ya, ke buku besar, sampai ke jurnal, sampai ke bukti atau dokumen utama ataupun pendukungnya. Jadi apa? Misalkan ada slip penggajian, ataupun misalkan kalau e-payroll ya, dia lihat penyerahan kasnya ke bank gitu kan. Nah pasti semuanya ada bukti. Nah itu kita telusur. Kalau memungkinkan ya ditelusur semuanya. Kalau tidak berarti bisa disampling seperti itu. Jadi intinya meskipun kecil resikonya di siklus SDM dan penggajian, tetap harus waspada sebagai seorang auditor ya, karena semua resiko audit yang kita terima itu tergantung dengan
resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi yang kita tentukan, gitu ya. Baik, seperti itu siklus pengajian dan SDM. Pengujiannya hampir sama dengan siklus yang lain, hanya kita harus memahami salah saji, kemudian memahami kemungkinan atau resiko yang terjadi di siklus ini. Seperti itu ya. Terima kasih, kita lanjut di sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.